Selamat datang di Sudut Pikirku. Halo, aku Katy atau lebih dikenal dengan KP Amadea di sosial media. Jangan lupa follow ya. Kali ini kita mau ngobrol sesuatu yang santai tentang opini, tentang edukasi, dan hal-hal seru lainnya. Tanpa terlalu serius, tapi tetap berbobot. Dengerin dulu ya, siapa tahu relate. Gue tuh punya temen guys. Jadi orang ini itu kalau misalnya gue lihat tuh jarang aktif gitu sebenarnya. Jarang update juga. Dan hidupnya tuh kayak ya gitu-gitu aja gitu. Nah tapi setiap gue punya project gitu ya, gue tuh pasti ingetnya tuh dia, gak tau kenapa gitu. Ya dia memang punya kerjaan, tapi yang gak terlihat aktif di mana-mana. Dia gak pernah ngasih gue uang, gak pernah ngasih gue kerjaan, tapi kalau gue punya sesuatu yang gue butuhkan, gue tuh pasti selalu ingat sama dia. Kok bisa ya? Gue tuh jadi kepikiran gitu. Gue juga inget banget tuh, waktu itu gue tuh lagi nyari yang punya vendor untuk alat-alat musik. Nah, terus pas lagi ngobrol-ngobrol santai aja, dia bilang, coba aja lu hubungin ke sini gitu. Waktu itu juga pernah kayak gue nyari tempat event, orang itu bilang, gue tuh kayaknya punya kenalan tempat event di situ. Dia bilang gitu, kayak temennya teman gue. Coba deh ntar gue tanyain nomornya ya, ntar gue kasih tau kalau lo. Padahal kayak gue ngerasa kok setiap project yang datang ke gue itu tuh bisa ada hubungannya gitu sama itu orang. Kayak gue bingung aja, orang yang kelihatannya pasif tapi ternyata punya banyak relasi dan nyambung lagi sama apa yang gue kerjain. Sampai tuh akhirnya gue nanya gitu sama dia, bisa-bisanya lu ya setiap gue ada project kok gue ingetnya lu, dan lu selalu ada aja gitu yang buat ngebantuin gue bilang gitu kan. Terus dia ketawa aja gitu, ya lucu aja sih. Terus dia bilang, ya prinsip gue sih, kata dia, gue ketika temenan pikiran gue tuh udah kayak gue bisa bantu apa gitu buat lu. Gue langsung kayak ya, yang kita tahu kan sekarang kebanyakan kalau misalnya kita temenan sama orang, kita tuh udah mikirin, gue kalau lagi bareng sama dia kira-kira project apa yang bisa gue kerjain bareng dia ya. Sedangkan temen gue itu malah mikirnya, kalau gue temenan sama lu, kira-kira gue bisa bantu apa ya. Nah, kebanyakan kita kan, termasuk gue mungkin ya, ada beberapa saat dimana ketika gue temenan sama orang, gue tuh langsung mikir apa yang bisa gue garap bareng dia, apa manfaat yang akan gue dapet. Dan ternyata setelah gue ngobrol sama teman gue itu, hubungan yang kayak gitu tuh malah rapuh gitu loh guys. Jadi hubungan yang ngeladenin kita punya hasrat buat memanfaatkan sesuatu dari seseorang, itu tuh malah bikin kita capek sendiri. Karena apa? Karena kayak nggak tulus aja, jadinya temenannya tuh nggak tulus. Terus jadinya apa yang datang ke kita juga tidak bisa lebih besar lagi daripada apa yang kita harapkan. Nah ketika kita memberi, malah kita kan lebih tulus gitu kan, lebih yang nggak ada harapan-harapan yang terselip gitu. Malah lebih langgeng gitu jadinya hubungan pertemanannya. Adam Grant di buku Give and Take itu nyebutin ada 3 tipe orang guys. Ada tipe taker, ada tipe matcher, ada tipe giver. Jadi kalau taker itu dia emang mencari keuntungan. Kalau matcher itu dia, gua akan kasih apa yang lo kasih. Kalau si giver ini benar-benar dia tulus ngasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Nah ternyata yang paling sukses itu adalah si giver ini. Ya sebenarnya sukses ini relatif ya, cuma maksudnya mungkin yang tidak punya beban batin gitu kali ketika berhubungan secara relationship dengan orang-orang. Cuma ada tapinya nih guys, si giver ini ketika memberi itu tetap nggak boleh mengorbankan dirinya sendiri.
Kenapa ya memberi itu tuh powerful banget guys? Karena ada yang namanya law of reciprocity. Nah, menurut Robert Cialdini di bukunya Influence, emang manusia itu punya kecenderungan buat membalas kebaikan. Nah, tapi sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita buat itu akan dibalas gitu, tapi kita nggak tahu kapan. Nggak bisa besok, atau lusa, atau dalam waktu yang lebih panjang. Nah, memberi duluan, memberi kebaikan duluan, itu tuh juga masuk di investasi sosial guys. Kita ngebantu orang itu bisa dengan ngasih dukungan, ngasih ide, atau coba ngasih koneksi gitu ke mereka. Dan biasanya nih orang yang ngasih bantuan walaupun itu kecil gitu, bantuan-bantuan kecil itu mempercepat 3 kali lipat orang lebih percaya sama kita dibandingkan dengan interaksi bisnis biasa. Nah, orang yang suka memberi ini biasanya tuh mereka tumbuh lebih cepat. Kenapa? Karena mereka itu bisa jadi problem solver gitu. Saking banyak ngasih advice, terus ngobrol-ngobrol gitu kali ya sama orang yang mereka bantu. Mereka ngegali orang ini lagi butuh apa buat dibantu sama dia. Dan orang-orang ini nih biasanya juga lebih kreatif gitu. Bonusnya lagi, orang-orang ini tuh biasanya bisa masuk ke circle-circle baru yang nggak pernah kebayang gitu sama mereka sebelumnya. Kalau dari sisi agama kan ya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Kalau dari sisi psikologi, ketika kita sedekah, kita memberi, itu akan bikin kita lebih bahagia. Nah, kalau orang yang bahagia itu biasanya tingkat produktivitasnya meningkat, lebih kreatif, lebih percaya diri, dan Tuhan tuh pasti akan ngebuka jalannya tuh lebih lebar buat orang tersebut. Tapi jangan salah guys, ketika kita memberi orang, kita ngasih sesuatu buat orang, kadang kita tuh gak langsung dibalas sama orang itu. Dan memang gak boleh langsung berharap dibalas sama orang yang kita bantu, karena nanti kita bakalan kecewa. Tapi percaya aja, sebenarnya ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, itu akan tetap balik ke kita. Karena kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Dan memberi kebaikan itu tuh kayak apa ya, nanam benih, nanam bibit gitu ya. Kadang ada yang numbuh, kadang ada yang gak tumbuh gitu. Ya intinya kita berlomba-lomba aja dalam kebaikan supaya kita lebih bahagia. Jadi kalau misalnya kita mau rezeki kita gak putus-putus, peluang kita nggak habis-habis, yang gue pelajarin dari teman gue adalah kita harus tulus memberi, nggak usah takut, karena memberi kebaikan itu akan balik lagi kebaikan kepada kita. Pertanyaannya diganti ketika ketemu orang salaman, jangan mikir kira-kira ada proyek apa yang bisa gue bareng sama dia ya, tapi diganti gue bisa bantu lo apa. Oke guys.